Dengan perbincangan soal serba-serbi mudik lebaran tahun 2024, di mana mudik telah menjadi budaya yang tentunya melekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini pemirsa tidak hanya menjadi agenda tahunan dari individu atau sekelompok orang saja, tapi turut menjadi sebuah agenda negara. Seperti kita lihat, sejumlah pejabat ini sampai turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan arus mudik dan balik. Lalu bagaimana kita memaknai fenomena mudik ini sebagai ciri khas dari masyarakat Indonesia? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Profesor Dedi Mulyana. Halo, selamat siang Prof. Dedi. Selamat siang Mbak, apa kabar? Selamat Lebaran ya. Kabar baik, terima kasih, selamat Idul Fitri Pak Dedi. Nah Pak Dedi, kalau kita lihat di tahun ini jumlah pemudik meningkat cukup pesat sampai lebih dari 193 juta. Apa yang sebetulnya menyebabkan terjadinya peningkatan ini? Faktor pendorongnya apa untuk masyarakat melakukan mudik tahun ini? Ya, jawaban yang lebih pasti tentu harus dilakukan, harus diperoleh lewat penelitian ya yang akan datang. Tapi kita bisa menduga beberapa faktor ya. Saya kira yang pertama itu mungkin selepas pandemi COVID-19, saya kira tadi sudah disebut juga ya. Itu yang pertama ya. Kemudian ada faktor lain, saya kira keamanan cukup kondusif ya. Saya kira tahun ini tidak ada problem-problem yang berkaitan dengan kerusuhan, terorisme. Bahkan juga kalau kita lihat meskipun situasional, cuaca cukup mendukung begitu ya. Kondusif, tidak ada banjir yang cukup bermakna, mungkin ada tapi hanya di tempat-tempat yang terbatas. Tapi juga kita bisa mungkin menduga ya, sebagian dari pemudik ini tidak melakukannya setiap tahun gitu. Mungkin ada yang mudik 2 tahun atau 3 tahun sekali. Dan ada faktor kebetulan, saya kira tahun ini mungkin banyak yang berniat untuk mudik begitu. Selain itu juga boleh jadi mereka sebelumnya mengumpulkan bekal terlebih dahulu supaya cukup banyak ya untuk berbagi dengan kerabat, teman-teman lama di kampung halaman. Saya rasa itu. Tapi yang pastinya tentu kita harus melakukan penelitian. Terima kasih. Ya. Tapi kemudian betulkah Prof. Dedi kalau kita katakan memang tradisi mudik ini menjadi satu fenomena yang terus diturunkan secara turun-temurun begitu untuk terus dilakukan oleh masyarakat terutama bertepatan dengan momentum Idul Fitri? Oh iya betul, memang mudik ini penting bagi manusia yang berpikir, manusia sebagai homo symbolikus, pengguna simbol ya. Meskipun ada hewan seperti burung yang melakukan mudik, tapi ini khas manusia. Kenapa harus mudik? Karena memang manusia itu punya jiwa, punya kenang-kenangan, ya, punya jati diri, identitas. Dan ketika mereka berada di perantauan, mereka sebetulnya seperti makhluk-makhluk yang tanpa jiwa, seperti robot atau skrup-skrup dari sebuah mesin raksasa. Terutama yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta ya, yang harus bersaing setiap hari untuk bertahan hidup ya, untuk mencari nafkah dan seterusnya gitu ya. Dan itu menimbulkan semacam keterasingan, semacam stres yang cukup tinggi sehingga mereka perlu untuk melakukan semacam ritual tahunan untuk memulihkan diri dari keterasingan, dari ketegangan itu. Dan salah satu cara yang memang ampuh itu adalah mudik ke kampung halaman untuk meneguhkan jati diri sebagai anggota dari komunitas tertentu, apakah itu sebagai komunitas etnik dan komunitas agama. Dan memang sebenarnya itulah yang membedakan manusia dari hewan-hewan lainnya, dari binatang ya. Karena manusia itu punya identitas dan kecenderungan seperti ini bersifat primordial, primitif dan terus sampai kapanpun akan menjadi penanda hidup, penanda jiwa manusia. Mereka harus memastikan siapa diri mereka dan dari mana mereka datang dan akan kemana. Dan falsafah Jawa kan ada falsafah Jawa sangkan paraning dumadi ya. Dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Karena itu tidak mengherankan begitu mereka mudik, saya kira mungkin mayoritas ya atau paling tidak sebagian besar itu
menziarahi makam-makam orang tua dan leluhur mereka untuk memastikan siapa diri mereka begitu. Dan itu Ya. penting untuk kesehatan jiwa mereka. Ya, kembali untuk menilik jati diri, identitas masing-masing individu begitu ya Pak Dedi. Dan juga menarik tadi Anda sebutkan ini semacam refreshing atau bahasa gaulnya sekarang mungkin healing ya, bisa kembali ke kampung halaman. Betul. Nah, Ya, Pak Dedi, setuju, tapi ya. kalau kita melihat di negara-negara lain, ini kan juga ada tradisi mudik. Misalnya kalau di Amerika setiap Thanksgiving, di China setiap perayaan Imlek. Nah, apa yang kemudian membuat mudik di Indonesia ini berbeda dan menjadi unik? Ya, nah berbeda dengan di Barat, di Amerika ya. Indonesia itu terutama masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda itu kan ditandai dengan apa ya, nilai budaya guyub, kolektivisme ya, guyub ya. Jadi kekeluargaannya itu, kekerabatannya itu sangat kuat ya. Dan tidak mengherankan setelah mudik atau dalam arus mudik ketika pulang kembali ke tempat perantauan, mereka mengajak membawa kerabat, saudara atau kawan lama untuk juga datang ke perantauan untuk mengadu nasib gitu. Dan ini yang membedakan mudik di Amerika gitu, karena mudik di Amerika itu kan sebagai masyarakat Amerika mereka individualis. Selain juga memang ada faktor lain ya, misalnya ada faktor bahwa hidup di kampung halaman, di kampung, di desa, di kota kecil itu tidak jauh berbeda dengan di metropolitan karena ditandai dengan katakanlah mungkin dengan infrastruktur yang tidak jauh berbeda ya. Mencari kerja juga tidak susah, tapi di negara kita kan beda gitu. Jadi kesenjangannya itu sangat lebar ya antara infrastruktur di kota dan di desa. Bagaimana mereka harus mencari penghidupan itu beda. Makanya mereka cenderung untuk kalau ada kesempatan untuk datang ke kota. Saya kira itu yang membedakan ya. Jadi ada faktor guyubnya itu, dan kemudian juga faktor guyub itu yang membuat mereka itu harus berbagi gitu. Kalau di luar negeri kan tidak seperti itu ya. Dan ini yang menandai manusia kita, bangsa kita itu sebagai masyarakat guyub. Jadi bukan hanya mereka punya motif secara personal, secara subjektif ya untuk merecharge jati diri mereka, tapi juga mereka ingin berbagi keberhasilan, kebahagiaan ya dengan berbagi rezeki, terutama uang ya, mungkin dengan kerabat, dengan tetangga, kawan lama, tidak seberapa, tapi itu bisa memulihkan jiwa mereka. Jadi ada rasa nyaman, rasa bahagia yang mungkin susah untuk dilukiskan dengan kata-kata, dan itu yang membuat mereka itu semangat untuk kembali ke tempat perantauan untuk memulai pekerjaan mereka gitu. Iya, artinya lebih guyup, lebih ada faktor kekeluargaan ya ketika masyarakat Indonesia ini melakukan mudik ke kampung halaman. Nah, tadi sudah Anda sebutkan juga Pak Dedi soal bagaimana cerita-cerita kesuksesan di kota besar ini juga dibawa ketika pulang kampung, kemudian ada keluarga atau kerabat dari kampung yang diajak melakukan urbanisasi ke kota besar seperti Jakarta. Nah, apakah Anda melihat fenomena ini masih akan terjadi dengan cukup tinggi di arus balik tahun ini? Kalau yang saya baca kan memang ada penurunan ya. Jumlahnya itu menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu juga masuk akal ya. Kenapa? Mungkin karena salah satu faktor yang menonjol itu mungkin infrastruktur di kota dan di desa atau di kampung halaman itu tidak jauh berbeda. Jadi artinya desa sudah mulai dibangun gitu ya. Ada pusat-pusat mungkin katakanlah mungkin sentra-sentra industri ya, ada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas komunikasi dengan membangun menara-menara pemancar atau penerima sinyal-sinyal telepon seluler dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya masyarakat di desa, di kampung halaman itu diberikan fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota, intinya yang membuat mereka itu bisa survive, bahkan katakanlah mungkin kalau mereka kreatif sebagai YouTuber gitu ya, mereka tidak akan meninggalkan desa mereka. Ya, yang penting itu mereka bisa survive. Karena motif utama mereka ke kota itu sebetulnya yang utamanya kan mereka ingin mengais rezeki. Saya kira itu ya. Dan saya kira ini yang harus diusahakan oleh pemerintah. Jadi solusi-solusi yang sifatnya tambal sulam atau
teknis misalnya dengan merazia, dengan meminta surat izin, saya kira itu tidak akan terlalu efektif. Jadi harus ada solusi yang substantif ya, yang permanen kalau menurut saya ya. Tadi saya katakan dengan membangun infrastruktur pemerataan, pembangunan dan lain sebagainya. Tapi juga kalau saya begini ya, untuk bisa menekan ini dari tahun ke tahun, memang pemerintah itu harus setiap tahun menjelang Lebaran itu harus ada imbauan, harus ada informasi yang sifatnya itu masif lah gitu dari pusat ya ke daerah. Kemarin kan dalam rangka kampanye politik gitu kan, itu mereka bisa melakukan ya, pejabat itu bisa melakukan bagaimana mereka itu bisa menghimbau masyarakat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu atau caleg-caleg tertentu. Ini pun saya kira bisa dilakukan. Entahlah bagaimana caranya, saya kira pemerintah pusat yang tahu, dari presiden, kementerian, turun ke lapisan yang lebih bawah sampai ke katakanlah ke kepala desa ya, dan mereka menghimbau masyarakat untuk tidak bermigrasi ke kota. Saya kira ini akan cukup efektif juga. Selain dilakukan tadi ya pemerataan pembangunan. Ya, kalau saya kutip dari Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Pak Budi Awaludin, ini memang sudah memberikan semacam imbauan begitu Pak, bahwa ia mengatakan, kami kutip, kepada warga yang ingin datang ke Jakarta dengan beberapa alasan agar secara sadar juga mempersiapkan diri, skill, dan juga keahlian. Nah, kalau dari Anda, Pak Dedi, apa yang kemudian menjadi catatan bagi masyarakat yang ingin mencoba peruntungan atau mencari peluang-peluang kerja di kota-kota besar termasuk di Jakarta? Saya rasa mereka harus mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Tapi bukan saat atau sesudah mereka tiba di kota gitu ya. Tapi persiapkan diri mereka ketika mereka masih berada di daerah, di kampung halaman. Jadi misalnya mereka tahu, oke lah saya akan ikut arus mudik, katakanlah mungkin pada mudik Lebaran atau Idul Fitri yang akan datang. Nah, misalnya mungkin setahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, mereka harus mempersiapkan diri gitu ya. Terserah minat mereka itu, passion mereka itu seperti apa. Apakah mereka kerja kasar, apakah mereka itu kerja mungkin kantoran ya, atau seperti apa. Yang penting mereka itu punya keahlian. Kalau tidak kan ini kan akan menjadi beban. Dan mungkin sebenarnya yang lebih penting dari keahlian itu adalah menurut saya apa yang kita sebut sebagai disiplin ya, moralitas, integritas ya. Supaya kalau mereka itu datang ke kota, mereka bukan hanya tidak menjadi beban, tapi mereka mungkin boleh jadi akan tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu kriminal gitu. Dan ini yang menurut saya paling dikhawatirkan gitu. Jadi disiplin, semangat kerja itu, kalau mereka itu bisa bersemangat untuk bekerja secara halal ya, kesempatan itu akan selalu ada gitu. Ya, apa yang kemudian harus diantisipasi Pak Dedi dari pihak pemerintah pusat ataupun pemerintah di kota-kota besar untuk mengantisipasi adanya gelombang sejumlah masyarakat yang datang ke kota? Mereka harus diantisipasi dengan mencari solusi-solusi yang saya kira bersifat jangka pendek atau jangka panjang ya. Mereka saya kira harus diidentifikasi siapa pendatang yang ada, yang datang katakanlah misalnya ke ibu kota ya, termasuk data-data yang sifatnya pribadi, dan itu saya kira bisa ditelusuri ya, meskipun memang tidak mudah. Jadi kita bisa melakukan seleksi sebetulnya, disesuaikan dengan mungkin kebutuhan yang ada di masyarakat, katakanlah di Jakarta ya. Sebagian masyarakat mungkin masih membutuhkan misalnya keahlian untuk menjadi seorang babysitter atau bahkan bekerja sebagai asisten rumah tangga ya, ART. Saya kira kalau mereka itu punya keahlian itu, ditambah juga dengan ketekunan, kerajinan, dan kemudian trust, bisa dipercaya, integritas, itu akan selalu dibutuhkan gitu ya. Bahkan orang-orang yang bekerja sebagai pekerja kasar pun, kalau memang pekerjaannya itu bagus ya, saya kira akan selalu mendapatkan tempat untuk bekerja. Tapi ya itu tadi, harus difilter, harus diseleksi lah. Dan masyarakat saya kira juga harus diberi imbauan-imbauan seperti ini. Selain pemerintah sendiri, saya kira harus tegas. Jadi mereka yang kira-kira memang membebani ya, daripada
mereka menjadi beban masyarakat atau ibu kota, mereka lebih baik dikembalikan ke kampung halaman mereka. Baik, menarik ya Pak Dedi bahwa ada sejumlah fenomena sosial selain daripada mudik itu sendiri yang menjadi momentum untuk mencari kembali jati diri dari setiap individu, tapi juga harus dipersiapkan bagaimana fenomena setelah mudik itu selesai, ada masyarakat atau para pendatang yang tiba di kota-kota besar. Kita nantikan bersama ya Pak Dedi bagaimana kesiapan dari para pendatang ini, terutama juga dari pemerintah melakukan filter seperti yang tadi Anda katakan, monitoring. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Dedi Mulyana, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.